mohon pencerahannya tentang hukuman berat dan ringan, dan hukumannya bagaimana? Ini maksudnya yang firman Tuhan tadi ya, yang dikatakan bahwa dalam Matius tadi yang menyatakan bahwa tanggungan orang-orang di Tirus dan Sidon. Bukan orang-orang di Betsaida dan Korasim, Kapernaum itu lebih berat daripada orang-orang di Sidon, Tirus maupun Sodom, ya. Betul. Kalau ditanya seperti apa beratnya, pertama saya tidak tahu kayak apa, yang beratnya kayak seperti apa saya tidak tahu. Karena saya percaya kita nggak akan masuk, kita semua tidak akan masuk ke situ gitu ya. Jadi kita tidak akan tahu ya, karena kita tidak seperti orang-orang di Sidon, Tirus maupun tidak seperti orang-orang di Korasim atau orang-orang di Betsaida dan Kapernaum. Tapi poinnya begini, Tuhan hanya ingin menunjukkan dalam firman-Nya tadi bahwa orang-orang yang katanya percaya Allah, yang tahu Taurat, yang tahu hukum Tuhan, yang tahu nubuatan mengenai Yesus, yang katanya keturunan Abraham, yang katanya bangsa pilihan, tetapi ternyata mereka tidak percaya. Itu lebih berat tanggungannya daripada orang-orang yang tidak tahu Taurat, orang-orang yang tidak tahu Allah, orang-orang yang tidak tahu nubuatan tentang Yesus. Mereka juga akan dihukum. Tapi lebih ringan. Nah, kayak apa lebih ringannya? Itu bukan poinnya. Sama-sama dihukum kok. Mau di neraka model apa, selama masih di neraka, ya sama aja menderitanya gitu kan. Ngapain gitu kan. Tapi Tuhan yang menunjukkan. Maksudnya menunjukkan begini. Hati-hatilah. Ya, kamu orang-orang di Korasim dan Kapernaum. Kamu lebih berat loh tanggungannya. Karena kamu sudah tahu hukum Taurat. Kamu sudah tahu nubuatan mengenai aku. Dan kamu tidak percaya. Ini peringatan juga bagi kita semua. Kita sudah tahu kasih karunia Tuhan, tapi engkau masih belum percaya akan kasih karunia Tuhan. Masih juga engkau percaya, masih adalah upaya aku sedikit-sedikit. Engkau tahu keselamatan yang kuberikan bersifat kekal, tapi engkau masih juga menyaksikan, masih bisa di tengah jalan itu hilang keselamatan. Hati-hati engkau. Kalau orang sudah tahu, menyangkalnya, orang sudah tahu, tapi kurang percaya, hati-hati. Petrus di awalnya percaya bahwa itu Yesus, maka dia berjalan di atas air. Tapi begitu dia kurang percaya sedikit gara-gara angin saja, dia tenggelam. Hampir celaka dia. Tapi dia berseru, Tuhan, tolong aku. Maka Tuhan mengulurkan tangannya mengambilnya. Nah, itulah orang dipanggil dipilih seperti itu. Jadi kembali, seperti apa jenisnya saya belum tahu. Apakah ada di Alkitab? Saya belum menyelidikinya juga. Karena Allah belum menuntun saya untuk tahu seperti apa. Tapi yang Allah tunjukkan kepada kami adalah bahwa hati-hati. Kamu yang sudah tahu firman, kamu yang sudah saya ajarkan melalui Rohku yang kudus, engkau sudah diselamatkan yang bersifat kekal. Tapi kalau engkau tidak menjalani keselamatan itu seperti yang kuperintahkan, hati-hati. Bukan artinya saya bakal jatuh, bukan. Itu hanya peringatan. Oh, berarti Pak Jok saya bisa jatuh? Enggak, bukan itu maksudnya, hanya diingatkan. Supaya saya ingat, aduh Tuhan betapa hebatnya keselamatanmu itu. Betapa luar biasanya saya tidak akan hilang, saya tidak akan dibuang Tuhan. Maka saya akan lebih giat lagi. Hidup dalam keselamatan saya. Itu maksudnya, bukan artinya kita bakal hilang, bakal nggak selamat, bukan itu maksudnya. Jadi kembali Pak, saya tidak bisa menjawab seperti apa. Karena Tuhan hanya ingin menunjukkan bahwa orang-orang Israel itu akan lebih berat karena mereka sudah tahu Taurat, tahu nubuatan, tapi nggak mau datang pada Yesus. Itu lebih parah daripada orang-orang yang tidak tahu Taurat, tidak tahu nubuatan, nggak percaya. Ya jelas, orang yang tidak tahu Taurat, tidak tahu nubuatan mengenai Yesus, ya nggak bakal datang kepada Yesus karena dia nggak tahu. Jadi melakukan kesalahan tapi karena tidak tahu, sama yang sengaja melakukan, itu beda tanggungannya. Tapi seperti apa bedanya, saya tidak tahu Pak. Bukan tidak tahu karena Tuhan belum membukakan. Saya juga nggak tahu, mungkin bapak-bapak ada yang tahu kali di Alkitab ada bedanya gitu, saya nggak tahu. Daripada saya ngarang-ngarang Pak, ntar salah sama Tuhan, saya dicekek pula. Kamu ngarang-ngarang, dibilang begini begitu. Gini Pak, di neraka itu ada tingkatan ya Pak. Tingkatan paling bawah itu menderita sekali. Tingkatan kedua menderita. Nggak ada firmannya. Nanti Tuhan bilang, kamu ngarang-ngarang.
Nanti kalau saya tahu di situ beneran bagaimana? Jadi saya nggak mau ngarang-ngarang, saya jawabnya tidak tahu Pak. Tapi pertanyaannya adalah kalau orang Israel itu tahu nubuatan mengenai Yesus tapi tidak percaya, itu lebih berat tanggungannya. Mudah-mudahan menjawab Pak. Tuhan berkati. Pak Jo, terima kasih, Tuhan berkati. Berkati Pak Yanis.